agak mundur sedikit jadi waktunya. Saya persilakan kepada Ibu Titi dahulu, mungkin 5 menit untuk memberikan penjelasan. Baik, terima kasih. Jadi betul sekali kalau kita lihat saya melampirkan daftar anggota. Jadi World Medical Association itu adalah asosiasi profesi dokter di seluruh dunia. Dari setiap negara itu anggotanya satu, yaitu Medical Association. Walaupun memang di beberapa negara mereka punya organisasi yang lebih spesifik, tetapi itu tidak merepresentasi secara nasional. Dan juga tadi dalam hal mendapat mandat dari negara untuk suatu regulasi, tetap hanya ada satu yang diakui. Kemudian tadi terkait dengan apa yang menjadi dasar bahwa organisasi profesi khususnya untuk kedokteran itu hanya satu, ya karena tadi tidak bisa menggunakan logika market, ya logika pasar. Artinya harus ada persaingan, harus ada kompetisi untuk pelayanan yang lebih baik. Nah itu tidak seperti itu logika. Jadi logika pasar, logika monopoli, logika antitrust itu tidak bisa dikenakan untuk organisasi profesi dokter. Jadi memang organisasi profesi dokter ini di banyak negara memang menerima mandat khusus dari pemerintah untuk ikut meregulasi gitu. Jadi dan organisasi profesi itu beda dengan LSM. Tadi sudah saya sampaikan berkali-kali bahwa memang dokter itu memiliki privilege terus terang ya, privilege karena jutinya, karena tugasnya untuk memproteksi masyarakat, menyehatkan masyarakat, melindungi masyarakat, dan dokter diberi privilege otonomi profesi. Dan untuk supaya ini bisa dilakukan, tentu dokter harus diberi kewenangan untuk tadi meregulasi dirinya, self regulasi, yang itu sudah ada mekanismenya sebetulnya embedded di dalam organisasi profesi. Tadi peer-nya yang saling melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa tadi dokter yang praktek itu kualifikasinya sesuai, jadi ada proses credentialing, ada proses lisensi, lalu ada proses revalidasi. Ini adalah upaya untuk mengontrol anggota-anggota organisasi profesi supaya dalam memberikan pelayanan itu tetap terjaga gitu, baik kualitasnya maupun kemampuannya, kompetensinya. Jadi ini sudah pakem ada di banyak negara. Nah, mengenai KKI, saya setuju dengan Pak Immanuel tadi bahwa memang di beberapa, jadi tadi saya sampaikan model regulasi itu ada model yang full pemerintah, ya, ada model yang full OP, organisasi profesi gitu. Nah, yang full pemerintah itu jarang. Yang banyak adalah yang model full organisasi profesi meregulasi, jadi self regulasi tadi, ya. Ya contohnya kalau kita lihat di banyak negara, misalnya penyelenggaraan pendidikan spesialis itu ya dilakukan oleh OP-nya, oleh kolegiumnya atau oleh board of spesialis ya, spesialisnya. Jadi bahkan Kementerian Pendidikan tidak ikut-ikut sama sekali ya, betul-betul itu antara kolegiumnya, college-nya atau board-nya dengan rumah sakit ya, tidak melibatkan Kementerian Pendidikan sama sekali gitu. Nah, ini yang sebagian besar best practice yang ada di banyak negara ya. Karena apa? Kementerian Pendidikan itu mengatur seluruh pendidikan dari PAUD sampai perguruan tinggi untuk berbagai jenis jenjang pendidikan ya. Dan di Kementerian Pendidikan itu juga tidak banyak pejabat dalam negeri yang berlatar belakang dunia medis gitu. Jadi pada umumnya memang regulasi untuk pendidikan kedokteran tidak secara langsung di bawah Kementerian Pendidikan. Jadi kalau ada tadi usul-usul atau pemahaman bahwa kolegium harus di bawah Kementerian Pendidikan, ini juga kurang tepat. Lalu kemudian ada juga pemikiran kolegium di bawah KKI. Nah sebetulnya kalau kita lihat best practice-nya, ini ya kolegium maupun board itu berdiri sendiri, mereka organisasi yang mandiri. Kalau kita lihat kolegium di Indonesia itu juga tidak didirikan oleh ID ya, mau nanti saya dikoreksi para senior spesialis, yang saya lihat kolegium didirikan oleh para ahli begitu, bukan oleh ID, dan kolegium itu bekerja independen mandiri, MKKI juga bekerja mandiri. Nah, sebetulnya kalau ngeliat contoh di Inggris, kolegium itu bukan di bawah konsilnya Inggris,
kolegium itu tetap mandiri, ya hanya memang ada koordinasi, ya lalu ada pengesahan standar itu oleh medical council. Di Indonesia juga demikian. Jadi walaupun kolegium yang menyusun standar, tapi pengesahan tetap oleh KKI. Jadi melalui inilah KKI itu mengontrol kolegium melalui pengesahan standar, melalui membuat regulasi tentang pembukaan program studi dokter, pembukaan PPDS. Nah, lewat situ KKI meregulasi, bukan dengan langsung kolegium itu secara organisasi di bawah KKI, ya itu dua hal yang berbeda tadi ya. Konsil itu adalah lembaga negara dibentuk oleh undang-undang mandat dari dan dilantik langsung oleh presiden. Sedangkan tadi kolegium itu adalah peer sebetulnya, peer dari para ahli di satu bidang. Nah, kemudian terkait dengan ujian lisensi, ini yang sebetulnya perlu diluruskan bahwa kita mengenal otonomi perguruan tinggi. Ini ada di Undang-Undang Dikti, di Permen PP 4 2014 bahwa setiap perguruan tinggi memiliki otonomi untuk otonomi akademik ya, mulai dari merekrut mahasiswa, mengembangkan kurikulum, menyusun syarat kelulusan sampai meluluskan, memberi gelar begitu. Nah, UKM PPD itu adalah saat ini sebagai satu-satunya syarat lulus dari prodi dokter. Nah, ini yang perlu diluluskan gitu. Karena yang sebetulnya punya wewenang untuk meluluskan bukan panitia nasional tapi masing-masing fakultas kedokteran. Nah, yang banyak lazim dilakukan di banyak negara adalah UKDI, yaitu uji lisensi sebetulnya ya, uji lisensi oleh board atau oleh kolegium gitu. Nah, ujian lisensi ini dilakukan tadi sebagai kontrol untuk masuk ke profesi gitu. Jadi dilakukan oleh dokter yang sudah lulus. Nah, ini yang saat ini kita itu terjadi dalam tanda petik agak anomali, yaitu UKM PPD 2-in-1 gitu, berfungsi untuk syarat satu-satunya syarat lulus dari Fakultas Kedokteran dan juga berfungsi untuk syarat praktek. Padahal mestinya karena ini dua ujian yang berbeda, maka soal-soalnya juga tidak bisa disamakan gitu loh. Untuk syarat praktek berbeda dengan untuk syarat lulus. Nah, ini yang sebetulnya akan dicoba diluruskan lewat RUU Dikdok ya, dengan revisi Undang-Undang Pendidikan Dokteran. Jadi kita melihat ya, kalau regulasi-regulasi pendidikan dokteran itu langsung oleh Kementerian Pendidikan mengikuti peraturan-peraturan di pendidikan, itu banyak yang kurang cocok karena itu perlu ada peraturan tersendiri ya, lex spesialis gitu. Ya, seperti misalnya jumlah SKS. Sekarang juga KKNI misalnya ya. Nah, pendidikan dokter spesialis itu kan rata-rata jumlah SKS-nya itu kan ada yang 100, 150 SKS, jumlah masa studinya ada yang 3 tahun, 4 tahun. Tapi kan menurut Kementerian Pendidikan KKNI-nya 8. Padahal kalau ikut peraturan pendidikan KKN 8 itu cukup magister maksimal 2 tahun pendidikan, SKS-nya cukup 44. Padahal spesialis itu rata-rata SKS-nya di atas 100. Nah, ini kan udah nggak cocok gitu. Nah, ini yang ingin diluruskan sebetulnya di RUU Dikdok supaya kedepannya menjadi lebih pasti gitu. Begitu pula untuk program subspesialis gitu ya. Kalau di Permendikbudnya dikatakan di Permendikbud tentang standar nasional pendidikan dokteran, subspesialis itu adalah setara doktor. Padahal dokter itu kalau ikut peraturan pendidikan tinggi itu minimal 3 tahun dan SKS-nya sekian gitu ya, lebih 50-an SKS lebih gitu. Nah, padahal pendidikan dokter spesialis 2 tahun selesai gitu. Nah, ini ada banyak ketidakkompatibilitasan ya kalau kita ngikutin pendidikan undang-undang atau peraturan di pendidikan secara umum. Karena itu perlu tadi peraturan tersendiri lex spesialis. Nah, di banyak negara juga demikian. Jadi peraturan-peraturan pendidikan, peraturan-peraturan untuk profesi kedokteran itu diatur sendiri tadi, self regulasi oleh profesinya gitu ya. Pemerintah tidak ikut campur langsung begitu ya, secara langsung, tapi biasanya pengendalian oleh pemerintah itu melalui pengesahan standarnya atau melalui licensing ya, melalui pengakuan terhadap proses pendidikannya dan seterusnya gitu. Demikian Bu Maria, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Titi. Ya, ini mohon maaf ini juga sudah masuk maghrib ini, tapi ini tinggal dari respon dari Pak Zainal Arifin.
Dipersilakan, Prof. Saya singkat aja, Dr. Maria. Begini ya, Ibu dan Bapak sekalian, itu pentingnya kenapa saya mengatakan dokter harusnya duduk bersama untuk menentukan kadar yang pas. Ya, karena sebenarnya nggak sederhana loh, nggak sederhana yang seperti dinyatakan tadi, ID berlebihan, maka kemudian bukan sesederhana itu. Saya tidak mengatakan sederhana itu. Yang harus dipikirkan begini, saya tidak pernah melakukan riset kalau organisasi kedokteran ya. Yang saya pernah compare itu adalah kelembagaan-kelembagaan dalam kaitan dengan pelayanan publik dan lain-lain sebagainya. Di negara-negara yang lebih bersifat otoriter atau lebih bersifat tunggal, ya, itu memang peran negara tinggi sekali. Berbanding terbalik dengan negara-negara yang lebih liberal. Biasanya peran negara dikecilkan, peran-peran organisasi itu lebih ditinggikan. Nah, di tengah itu biasanya negara-negara yang lebih mencoba, lebih welfare, lebih tengah, itu mencoba membagi antara peran negara dengan organisasi. Nah, tidak sederhana loh menempatkan mana yang pas. Kalau misalnya dikritik, ID terlalu banyak kewenangannya, pertanyaan saya adalah, kalau begitu mau dicabut, mau diserahkan kepada siapa? Kalau Anda mengatakan diserahkan pada negara, hati-hati juga. Hati-hati juga. Karena membuat negara terlalu besar kewenangannya, itu kalau Anda asumsikan negaranya pasti baik. Kalau negaranya sendiri bermasalah, organisasi negaranya bermasalah, presidennya bermasalah, menterinya bermasalah, lalu kemudian administrasinya bermasalah, dokter akan kerepotan. Jadi tidak sekedar mengatakan ID, misalnya nih ya, ID brengsek nih, kasihin aja kembali ke negara. Nggak bisa sekedar itu. Harus dipikirkan, karena negara sendiri organisasi yang tidak bersifat statis, dia dinamis. Seiring dengan apa? Seiring dengan organisasinya, seiring dengan siapa presidennya, seiring dengan siapa menterinya, bagaimana organisasi administrasinya. Jadi nggak serta-merta. Nah, begitu juga kalau dikatakan semua diserahkan ke ID saja. ID juga pasti punya problem. Ya, pasti punya problem. Yang saya katakan tadi ya bisa jadi. Nah, makanya saya ingin bilang apa? Yang paling penting adalah memikirkan kadar yang pas. Dan kadar itu harusnya bisa dievaluasi setiap berapa tahun. Evaluasi aja. Jangan sampai tiba-tiba dengan mengatakan, oh ini ada praktik koruptifnya nih, pendaftarannya misalnya ada 7 juta, misalnya ini, lalu tiba-tiba itu semua diserahkan kembali ke negara. Menurut saya keliru. Ya. Yang paling penting disiapkan adalah bagaimana sistemnya dipercepat. Sistem administrasinya dipercepat. Misalnya tidak dimungkinkan adanya bertemu orang yang bisa meminta uang. Atau dikembalikan makna rekomendasi. Rekomendasi mengikat atau tidak terserah tergantung negara kan. Lebih baik bermain di situ dibanding kemudian ya ini praktiknya keliru maka serahkan kembali semua ke negara. Nggak bisa serta-merta. Tadi saya sudah bilang bahwa negara sendiri adalah organisasi yang dinamis. Ya, harus berhati-hati. Karena menyerahkan ke negara, apalagi diatur di perundang-undangan diserahkan kepada negara, itu juga sendiri bisa mendatangkan problem yang tidak berkesudahan. Nah, intinya yang saya mau bilang, ada baiknya memikirkan atau memposisikan kembali. Gitu. Ya. Karena dengan menolak mengatakan ID salah lalu kemudian diserahkan kepada negara, kita nggak punya alternatif lain. Apa alternatif lain? Apakah menyerahkan ke negara adalah alternatifnya? Menurut saya keliru. Kalau mengatakan biarkan ada organisasi lain sebagai alternatif, nah itu malah keliru karena itu menciptakan logika yang tadi saya bilang, logika yang tidak pas, logika kompetisi. Padahal nggak boleh dipakai logika kompetisi untuk hal yang ini karena akan ada otoritas negara di dalamnya. Mau NGO atau tidak itu soalan lain asalnya. Tapi begitu dia dikasih otoritas negara, dia menjadi tanda kutip menjadi negara di situ. Dia menjadi perpanjangan tangan negara, dia menjadi kelembagaan yang memperpanjang tugas negara. MUI, Majelis Ulama Indonesia, Anda mau debat dengan cara apapun sama logikanya. Majelis Ulama itu adalah NGO. Tapi begitu dia diserahkan kewenangan negara soal sertifikasi halal, soal pernyataan sesat atau tidaknya sebuah organisasi dan lain-lain sebagainya, dia menjadi bagian dari kerja-kerja negara. Makanya dia menjadi penting. Makanya MUI-nya harus tunggal.
Mau ada organisasi ulama lain silahkan, tapi MUI-nya harus tunggal karena dia akan menjalankan otoritas negara. Nah, makanya saya bilang nggak ada alternatif lain. Mau pakai alternatif apa kalau Anda mau mengatakan ID melakukan kekeliruan gitu. Mau dipakai alternatif apa? Paling bagus adalah bentuk pengorganisasian ID yang lebih smooth, yang lebih bagus, lebih menarik. Misalnya tidak secara administrasi tidak perlu ketemu orang sehingga tidak perlu ada permintaan uang, misalnya dengan mendefinisikan ulang makna rekomendasi untuk buka praktik dan lain-lain sebagainya, itu lebih menarik dibanding kemudian mengatakan ID keliru lalu kesimpulannya balikin ke negara atau malah kesimpulannya kemudian membentuk organisasi baru sebagai tandingan. Itu barangkali yang saya bisa sampaikan, Dr. Maria dan Ibu Bapak sekalian, guru-guru besar dan guru-guru saya sekalian. Terima kasih Prof. Ini sangat jelas sekali. Dan ini saya setuju ini yang paling logis lah, yang paling bisa untuk menyelesaikan masalah ya. Saya mohon maaf sekali lagi karena ini sudah masuk maghrib, jadi waktunya juga agak molor dan banyak sekali yang japri ini ingin bertanya dan memberikan tanggapan juga tidak ada waktunya. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada semua para pembicara. Di sini masih ada Pak Sidarto, ternyata beliau mengikuti sampai habis. Terima kasih sekali Pak Sidarto. Terima kasih juga untuk Ibu Titi dan Prof. Jainal. Terima kasih juga kepada Prof. Hamed Omar dan Prof. Nasir, juga kepada seluruh guru besar, senior, sejawat, dokter di seluruh Indonesia, masyarakat umum juga yang bergabung, dan semuanya yang hadir pada sore hari ini. Mohon